yang tanam telur bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ingsun nanam telur muga hidup kaya sing diomongke Pak Presiden. Amin amin amin. Hidup hidup hidup. Berita horor, Ibu Susana pengupas bawang paling mahal sedunia, 700.000 per kilo, ucap Pak Prabowo. Pertanyaannya, berapa harganya bawang sekilo kalau dijual ke pasar ya? Ini presiden kita, ini presiden kalian dapat informasinya dari mana ya? Dari menteri-menterinya, apa dari sekretarisnya ya? Makin ngaco aja ya. Kemarin gilingan padi penghasilannya 2 triliun per bulan. Sekarang ngupas bawang. Ini sih memalukan. Presiden kalian ya. Sepertinya Pak Prabowo akan mendominasi presiden terkocak sepanjang sejarah. Kalian lihat sendiri di videonya ya. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Jadi pengen alih profesi aku sejak tahu Bu Susana itu ngupas bawang merah sekilo dapat 700.000. Aku mbayangke mau alih profesi saja, jadi buruh harian lepas khusus ngupas bawang. Tapi aku nggak tahu di mana tempatnya ya. Kalau ada yang tahu, DM aku ya. Upah mengupas bawang 700.000 per kilogram. Ini dari pidato Presiden Prabowo yang sekarang sedang viral. Kawan saya, seorang petani bawang di Brebes, mengontak saya agar dicarikan pekerjaan dengan upah yang disampaikan Presiden Prabowo itu. Karena katanya dia baru saja menjual hasil panen bawangnya. Dibeli 22.000 per kilogram. Mending saya jadi buruh pengupas bawang saja. Sekilo diupah 700.000 dari beberapa menit pekerjaan. Sementara saya menanam bawang 2 bulan, dari mengolah tanah, menyembahi bibit, menanam, merawat, memupuk, pupuknya saja sampai 4 kali, sampai memanen, hanya dihargai 22.000 per kilo bawang saya. Kata kawan saya, lebih baik saya jadi buruh pengupas bawang daripada petani bawang, kata dia. Kemudian dia memberikan hitung-hitungan upah sebagai pengupas bawang. Kalau saya bisa mengupas 10 kg bawang dalam 1 hari, maka upah saya itu 7 juta per hari. 700.000 kali 10 kg sama dengan 7 juta. Kalau 1 bulan upah saya 210 juta, katanya. Saya cek hitung-hitungannya benar juga. Pengupas bawang dengan 10 kg per hari bisa dapat upah 7 juta per hari, dan 1 bulan bisa 210 juta. Upah yang bisa melebihi gaji komisaris utama dan direktur utama BUMN skala kecil kalau tidak ditambahi korupsi. Jadi jangan heran kalau nanti banyak petani-petani bawang bantir setir jadi tukang kupas bawang, bukan karena malas bertani, tapi karena retorika presiden telah menyebarkan harapan setinggi langit. Cuma masalahnya saya belum jawab pertanyaan kawan saya itu. Di mana lowongan kerja mengupas bawang dengan upah 700.000 per kilogram itu? Anda mau bantu saya menjawab? Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat. Ya, rakyat mau yang ngidul dia ngalor, rakyat mau yang ngulon dia ngetan. Lah kan capek rakyat, kagak nyambung. Makanya kalau jadi imam pesan Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu. Itu makmum gak sama kekuatannya. Jangan panjang-panjang kalau jadi imam, kudu tahu keadaan makmum. Tuh makmum ada yang udah tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji itu makmum habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kalau sodan makmum. Ya, nyambung.
Jangan udah diangkat jadi imam saenae dewe. Di tengah negara bersiap mencicil utang Kopdes Merah Putih senilai 240 triliun mulai September mendatang, beban yang akan ditanggung APBN selama 6 tahun ke depan, publik justru dikejutkan oleh pola belanja pengadaan barang KDMP yang jauh dari wajar. Bagaimana mungkin negara berutang jumbo untuk program yang justru boros sejak dari meja anggaran? Dokumen spending list yang beredar menunjukkan harga-harga yang sulit diterima akal sehat. Ada AC2PK dipatok sekitar 19,4 juta per unit, padahal merek sekelas Daikin di pasaran belum tentu menyentuh 9 juta. CCTV dihargai 10,9 juta per unit, rak pajangan 57,5 juta, dan kipas angin jumbo 12,5 juta per unit dengan total pagu mencapai 1,8 triliun untuk 80.000 unit koperasi. Ini bukan sekedar mahal, ini 2-3 kali lipat harga pasar yang wajar. Dan yang lebih mencurigakan, ini pembelian massa 80.000 unit seharusnya justru mendapatkan diskon volume, bukan malah harga yang diduga di markup. Pertanyaan mendasarnya bukan hanya soal harga, tapi soal proses. Siapa yang menyusun spesifikasi teknis sefantastis itu? Bagaimana mekanisme penunjukan vendor? Apakah melalui lelang terbuka atau penunjukan langsung yang rawan konflik kepentingan? Mengapa dokumen anggaran sebesar ratusan triliun itu beredar dari kebocoran publik, bukan dipublikasikan proaktif oleh Kemenkop atau Agrina sebagai bentuk transparansi? Ketika rakyat via APBN menanggung cicilan 40 triliun per tahun, transparansi bukan lagi pilihan, itu sudah kewajiban. BPK dan BPKP harus segera mengaudit setiap item pengadaan ini secara menyeluruh, bukan sekedar audit formalitas pencairan. Jika terbukti ada penggelembungan harga, ini bukan lagi persoalan administrasi, melainkan potensi korupsi berjamaah yang dibungkus program pemberdayaan desa. Udah, kalau begini, berhenti saya jadi kuli bangunan. Mending jadi buruh kupas bawang aja. Lumayan loh, 700.000 per kilogramnya. Bayangkan, kalau sehari bisa ngupas 10 kilo, udah dapat 7 juta. Belum kalau sebulan saya kerja full. Udah bisa beli Pajero saya. Daripada jadi kuli bangunan, gaji cuma 100.000 per hari. Itu pun udut sama makanan, nanggung sendiri. OTW, Sherlock, di mana Ibu Susana ini kerja? Aku pengen gabung juga, jadi buruh kupas bawang. Dalam pidato Presiden Prabowo di sidang tahunan MPR, beliau mendapatkan laporan dan mengklaim bahwa kesejahteraan pengemudi ojol online meningkat setelah pemerintah menerapkan skema bagi hasil baru yang tadinya ojol hanya mendapatkan 80%, sekarang menjadi 92% dan untuk aplikator 8%. Nah, dalam pidatonya menyebutkan bahwa pendapatan para ojol ini meningkat dan kehidupan para ojol semakin sejahtera. Begitu laporan yang diklaim oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di sidang MPR 2026 ini. Kalau kesejahteraan para ojol itu semakin meningkat, pendapatannya semakin meningkat. Bagaimana menurut teman-teman kawan ojol? Apakah betul apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kalau ojol di seluruh Indonesia ini meningkat pendapatannya, kehidupannya semakin sejahtera?